Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membicarakan resep sehat dan bahagia sampai dengan huruf U, V, dan W ya. Kali ini kita membahas 3 huruf. Yang kemarin-kemarin kita sudah membahas masing-masing 4 huruf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, dan Q, R, S, T. Nah, tinggal 6 huruf, maka sekarang kita bahas 3 huruf, dan besok insya Allah sekali lagi 3 huruf lagi, berarti selesailah resep sehat dan bahagia A sampai Z dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan cek kembali huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, dan Q, R, S, T. Sekarang saatnya kita membahas U, V, dan W. U, ya, huruf U adalah upaya ya. Upaya, bahwa di dalam dunia kedokteran dan kesehatan kita menggunakan istilah upaya kesehatan. Jadi sangat luar biasa, ini ketemu dengan konsep tawakal ya, bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya hanyalah upaya, hanyalah ikhtiar manusiawi ya. Namun upaya itu sesuatu hal yang sangat penting dan sangat diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi upaya kesehatan kita ada upaya kesehatan preventif, upaya kesehatan promotif, usaha kesehatan kuratif atau pengobatan, upaya pengobatan rehabilitatif itu pemulihan. Dan sekarang dikenal ada satu lagi, apa namanya? Upaya satu lagi paliatif ya, upaya paliatif. Jadi pertama adalah preventif, itu pencegahan ya. Kita sudah bahas tentang pencegahan beberapa waktu yang lalu, bahwa Rasulullah memberikan perhatian sangat besar dengan pencegahan ini, yaitu kalau nyimpen makanan ditutup, kalau buang air besar, buang air kecil jangan sembarangan, kebersihan harus dijaga, dan seterusnya. Itu adalah upaya preventif. Termasuk dalam upaya preventif ini adalah imunisasi. Lalu upaya preventif ini kita juga sebenarnya mengenal istilah preventif primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau sekarang ada penggunaan plasma konvalesen pada pasien COVID, itu adalah upaya, sebenarnya adalah pengobatan ya, upaya pengobatan. Namun pengobatannya bagaimana? Dengan cara memberikan plasma konvalesen. Jadi ini tadi ada upaya pencegahan, ada upaya pengobatan. Nah, pencegahan ya digandengkan dengan promosi kesehatan, meningkatkan yang sehat jadi lebih sehat lagi ya, dengan olahraga, makanan yang baik, dan semua itu juga disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ajaran untuk berolahraga ya, beraktivitas fisik, tapi juga istirahat cukup, lalu makanan yang halal dan thayyib, jumlahnya juga harus cukup, tidak berlebihan. Semua adalah dalam rangka promosi kesehatan. Nabi juga mengajarkan dan menyukai minum madu ya, makan kurma. Semuanya adalah makanan-makanan yang sangat positif. Tentu ada pengecualian bagi orang-orang yang memang tidak tahan makan kurma atau minum madu, atau harus dibatasi, misalnya pada pasien atau kita yang sakit diabetes, walaupun kurma itu bagus, tetap kita batasi. Saya makan kurma paling 1 atau 2 butir saja, misalnya minum madu paling setengah sendok. Itu semuanya dalam rangka kita menjaga kesehatan kita. Lalu upaya kuratif atau pengobatan ya, tadi yang lagi terkenal sekarang adalah pemberian plasma konvalesen. Jadi dari orang-orang yang sudah sakit dan sudah sembuh,
yang sakit dan sudah sembuh, diambil plasmanya, dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sedang sakit. Nah, itu merupakan sumbangan antibodi yang sudah siap. Karena apa? Karena vaksin belum ada. Jadi sekarang kalau vaksin itu pencegahan primer untuk mencegah agar orang tidak tertular, agar tidak terkena infeksi. Kalau pemberian plasma konvalesen itu hampir sama dengan pemberian antibodi atau imunoglobulin hepatitis B pada bayi-bayi yang ibunya sakit hepatitis B atau HBsAg-nya positif. Diberikan antibodi yang siap pakai. Nah, bukan imunisasi. Kalau imunisasi itu butuh waktu ya mungkin 3-6 bulan baru tumbuh berkembang antibodinya. Tapi kalau plasma konvalesen atau IVIG ya, itu adalah antibodi yang siap pakai untuk menghadapi tantangan yang sudah siap di depan mata. Nah, itu termasuk kuratif ya. Lalu rehabilitatif seperti kemarin kami jelaskan tentang upaya fisioterapi dan sebagainya, sebenarnya adalah merupakan bagian dari upaya rehabilitatif. Itu U ya. Jadi semuanya adalah upaya. Sedangkan semua upaya itu kita landaskan pada sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita percaya bahwa ada 2 syarat kesembuhan, yaitu pengobatan yang tepat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah U. Yang berikutnya adalah V ya, V dan W. V itu ya mudahnya V ini adalah vitamin ya. Jadi kita membutuhkan vitamin maupun mikronutrien yang lain ya. Selain protein, karbohidrat, lemak sebagai makroprotein, makronutrien, kita juga memerlukan mikronutrien, ada vitamin, ada mineral ya. Dalam jumlah yang tidak banyak tapi penting untuk kita penuhi. Pada dasarnya kebutuhan vitamin kita mestinya terpenuhi kalau kita makan buah-buahan yang beraneka warna dan juga sayur yang beraneka warna. Namun kadangkala kita menyadari bahwa semua itu tidak dapat kita penuhi. Misalnya anak kecil belum bisa makan banyak sayurnya, atau kita sendiri tidak sempat makan buah 3 atau 4 porsi dalam sehari. Sayur pun sering tidak makan. Nah, dalam keadaan seperti itu, apalagi dalam keadaan kita sedang banyak tantangan, seperti ada musim wabah, atau kita sedang dalam masa penyembuhan penyakit. Nah, itulah gunanya kita mengkonsumsi vitamin atau multivitamin tambahan di luar yang alamiah dari sayuran atau buah-buahan. Kalau kita menganggap makanan kita sudah cukup dengan makan sayuran dan buah-buahan yang bervariasi, sebenarnya nggak cukup lagi, tidak perlu lagi, sudah cukup, tidak perlu lagi vitamin tambahan. Namun karena dalam keadaan tertentu kita membutuhkan, saya sangat terbuka bahwa monggo jika memerlukan, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa minum multivitamin atau mineral. Termasuk misalnya kalau sedang anemia kurang zat besi, ya tentu kita membutuhkan tambahan yang namanya zat besi. Kalau seseorang anak sedang mengalami penyakit diare, maka dia kehilangan zinc, maka dia membutuhkan suplementasi zinc sebagai pengganti zinc yang hilang terbuang bersama fesesnya yang cair itu. Jadi yang hilang itu mineral, cairan, juga sebagian kalori akan hilang. Maka kita butuhkan penggantian zinc, diganti dengan suplementasi zinc selama 10-14 hari. Mengapa zinc perlu diganti? Karena untuk membantu kesembuhan, mencegah kekambuhan, dan juga untuk mempertahankan nafsu makan. Karena nafsu makan dapat terganggu, terkurangi karena defisiensi zinc. Demikian pula zinc diperlukan untuk aneka macam proses di dalam tubuh kita sebagai kofaktor atau koenzim. Maka zinc sangat penting untuk kita berikan pada anak-anak yang diare. Jangan lupa, kalau anak-anak kita ada yang sakit diare, dia perlu minum zinc selama 10-14 hari. Yang terakhir huruf W adalah wisata. Wisata baik dalam arti yang sebenarnya secara fisik kita jalan-jalan, maupun wisata ruhani. Wisata jalan-jalan ya boleh kok,
Memang Allah menciptakan bumi itu berpenjuru-penjuru dan kita diperbolehkan dan dipersilahkan bahkan untuk mendatangi penjuru-penjurunya. Sungguh telah kami ciptakan bumi yang dalam berpenjuru-penjuru, maka silahkan datanglah ke penjuru-penjuru bumi itu, dan ingat, makanlah dari yang telah dirizkikan oleh Allah itu, dan ingatlah bahwa engkau akan kembali kepadanya. Jadi kita berwisata, tourism itu diperbolehkan selama kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kuliner, makan juga boleh selama kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada huruf X tentang kuliner ini. Lalu jadi UVW terakhir W-nya wisata rohani, silahkan wisata hati ya. Jadi kita jangan biarkan hati kita capek, pikiran kita capek, kita juga melakukan wisata hati dengan melakukan ibadah malam, membaca Al-Quran, membaca sastra ya, buku-buku yang bagus, semua adalah wisata hati dan pikiran kita agar kita tidak pernah mengalami kebosanan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Demikian resep sehat dan bahagia A sampai Z dari saya, dan sampai dengan huruf U, V, dan W. Simak kembali huruf-huruf yang lain dalam video kami sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.